Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Hari ini bertemu kembali bersama Ibu di sini di PJJ YPI Belajar Online nggak masalah. Hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang pengolahan bahan pangan, hasil peternakan dan perikanan. Siapkan buku dan alat tulis masing-masing ya untuk mencatat apa yang kita pelajari hari ini. Sudah siap semua? Siapkan buku dan alat tulis masing-masing ya. Sudah siap semua? Bagus, langsung kita mulai ya. Sudah siap ya? Oke, Ibu mulai dengan kita mengingat kembali beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang budidaya ikan ya, terutama ikan tawar. Nah sekarang masih ingat kan budidaya ikan tawar waktu itu? Yang Masih dulu. masih ya. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan dengan pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Peternakan di sini yang dimaksud yaitu peternakan yang menghasilkan bahan daging yang bisa diolah menjadi makanan. Misalnya ada sapi, ya, ada kerbau, ada domba, kambing, ternak ayam, bebek, unggas, kelinci, dan lain sebagainya. Nah, dari semua yang tadi Ibu sebut tadi, yang paling banyak kita konsumsi dagingnya adalah misalnya yang banyak kita jumpai di pasar yang umum itu adalah daging sapi, itu peternakan sapi, daging kambing, peternakan kambing, ya. Kemudian bisa juga domba, ya. Ayam, peternak ayam, kemudian bebek, ya bebek. Ini banyak sekali kita jumpai makanan atau hasil-hasil dari ternak-ternak tadi. Ada bebek, ada kelinci. Nah, sekarang kelinci juga udah menjadi populer sekali ya, makanan kelinci, daging kelinci itu ya. Nah, itu diantaranya peternakan yang bisa kita jumpai di secara umum di wilayah kita, yang umum dagingnya bisa kita makan untuk
keperluan sehari-hari dan kita makan sehari-hari. Nah, di samping itu ada yang pernah disebutkan dari beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang perikanan. Ya. Perikanan terutama adalah yang kita pelajari yaitu perikanan air tawar. Di sini banyak banget jenis ikan dari air tawar yang kita jumpai. Dan pernah juga Ibu sarankan kalian untuk mencoba dari bibit-bibit ikan tawar yang bisa dikonsumsi setelah besar. Misalnya. Ada yang pernah mencoba belum? Belum. Kan waktu itu Ibu suruh nyoba bisa pakai ember, bisa pakai drum, bisa pakai apa itu ya, plastik yang kemudian ditaruh di tanah, sekitarnya plastik itu dikasih bata, kemudian dikasih air, taruhlah bibit, diberi makan dengan pelet makanan ikan, ya. Itu rasanya beberapa minggu atau sebulan itu udah bisa dimakan, ya. Ada ya misalnya lele itu udah bisa makan. Ada ikan bawal, ada ikan patin, ada ikan apa tuh namanya tuh, ikan mas, ikan nila, ya banyak sekali yang bisa kamu manfaatkan di sekitar kamu dan mencoba untuk mempelajarinya supaya kita bisa mengembangkan pada suatu saat. Dengan kecil-kecilan kita bisa mengetahui perkembangan dari bibit yang kita tanam tadi melalui tempat-tempat yang sederhana, ya, itu dari perikanan. Nah, sekarang kita beralih dulu mengenai daging, ya. Itu tadi ikan sekedar kita mengingatkan apa sudah mulai membuat pembibitan. Kalau pembibitan susah ya, pembesaran ikan dari bibit menjadi ikan yang siap makan apa belum. Nah, sekarang mengenai daging, ya, daging itu secara umum yang kita tahu yaitu daging sapi, daging ayam, itu yang umum banget. 3, 2, 1, kamera. Daging kambing, daging sapi itu bisa kita jumpai di pasar di mana saja dan bisa diolah menjadi beberapa jenis makanan untuk sehari-hari. Coba siapa yang tahu dulu mengenai makanan atau lauk yang terbuat dari daging sapi secara umum? Coba siapa yang tahu? Rendang. Oke, rendang itu paling hafal banget ya. Kikil itu bukan daging itu ya, tapi kulit. Ya, iga sapi, maksudnya daging itu misalnya dibikin rendang, dibikin semur, ya, dibikin soto, dibikin gulai, begitu tuh dari daging, ya. Kemudian bisa juga dibikin menjadi abon, itu dari daging sapi. Pernah mencoba dari beberapa yang disebut tadi? Dah ya, apal itu makanan sehari-hari. Kemudian dari daging kambing, coba kira-kira diolah menjadi apa lagi nih? Daging kambing, sate, ya apal banget itu. Sop kambing, sate, terus soto, bisa juga gulai kambing, ya. Terus
Apalagi? Oke, padang. Gulai. Gulai. Ya, gulai. Nah, digoreng kering menjadi apa namanya? Dendeng. Tapi umumnya dendeng itu terbuat dari daging sapi atau daging kerbau. Itu secara umum. Itu dari daging. Sekarang kalau kamu pernah mencoba yang dari daging ayam, olahan dari daging ayam, misalnya apa aja nih? Opor ayam, bagus ya. Ayam goreng, ayam bakar, sate ayam disemur, nah, ya, dibikin sate. Terus dibikin apa lagi? Gulai ayam, opor ayam, ya, banyak sekali jenis masakan dari daging ayam. Ada saingannya daging ayam, yaitu daging bebek. Itu dari hasil ternak juga, ternak bebek. Biasanya dibikin apa tuh olahan dari bebek itu? Oke, nah bebek goreng, bebek rica-rica, terus bebek cabai hijau, bebek bakar, bebek bakar, ya, bebek kalio. Ya, banyak sekali jenisnya juga makanan yang bisa diolah dari hasil bebek. Nah, dari beberapa tadi itu adalah yang disebut olahan hasil ternak, ya, baik ternak sapi maupun ternak ayam, bebek, kerbau dan lain sebagainya. Ya. Kerbau juga sama sapi fungsinya, hampir sama. Ya, apa? Coba kalau kamu tahu bedanya daging kerbau dengan daging sapi, apa yang membedakan? Yang mana itu? Daging sapi merah gitu. Merah hati. Yang daging apa itu? Daging sapi. Daging sapi. Daging sapi atau daging kerbau? Yang merah sekali. Daging kerbau agak butek. Iya, daging sapi warnanya lebih bening, lebih halus, ya. Terus seratnya juga lebih lembut dibanding dengan daging kerbau. Daging kerbau seratnya kasar, warnanya merah agak kehati-hatian, tapi yang benar tidak bening, ya, daging kerbau. Itu bedanya. Dan kalau sudah menjadi bahan olahan pun akan berbeda rasa dari hasil daging sapi dengan hasil kerbau, beda rasa. Hasilnya biasanya lebih gurih dari hasil sapi, ya. Nah, itu dari sapi. Nah, terus kalau kambing, daging kambing gimana? Daging kambing warnanya merah, Bu, merah, lebih agak keputih-putihan, ya. Nah, agak keputih-putihan, tidak semerah daging sapi dan daging kerbau. Nah, itu dari daging. Kemudian kalau ayam, ya, ini juga sehari-hari, tapi warna dagingnya, rasa dagingnya dibanding dengan daging bebek itu juga berbeda, tidak sama, ya. Daging ayam itu ada dua macam, ada ayam kampung, ada ayam potong.
ayam potong itu biasanya disebut ayam negeri, ya. Itu yang hanya umurnya beberapa minggu, itu ayam sudah besar dan sudah bisa dimakan. Berbeda dengan ayam kampung. Ternak ayam kampung ini bisa mencapai berbulan-bulan, ya. Nggak bisa besar mendadak seperti ayam potong. Kenapa? Karena makanannya juga alami, ya. Dia alami artinya tidak diberi makanan yang banyak mengandung bahan kimia atau bahan makanan buatan. Itu makanannya alami. Tetapi hasil rasa dagingnya berbeda dengan ayam negeri. Karena ayam negeri itu hidup cuma beberapa minggu terus dipotong, dan dagingnya banyak mengandung lemak, ya, sehingga kita nggak boleh terlalu banyak makan daging dari ayam negeri itu tadi. Setiap hari daging ayam itu jangan, ya, karena banyak mengandung lemak dan itu akan membahayakan kondisi tubuh kita sendiri. Itu dari peternak. Bedanya ayam dengan bebek, siapa yang tahu? Ayo, daging ayam dengan daging bebek, apa yang membedakan? Daging ayam putih, Bu, agak pucat. Daging ayam lebih lembut, ya, lebih halus seratnya. Terus kulitnya lebih tipis, lemaknya lebih sedikit dibanding dengan lemak daging bebek. Daging bebek itu kulitnya lebih tebal, sehingga lemaknya juga lebih banyak, ya. Banyak tulangnya, Bu. Ya. Tapi banyak tulangnya. Apanya itu? Kalau tulangnya sama aja, tulang bebek dengan tulang ayam sih sama aja, ya kan? Coba kamu. Ya, dagingnya lebih tipis, ya, karena lemaknya lebih banyak, kulitnya lebih tebal. Tapi kalau tulang sama, ya, tulang ayam dengan tulang bebek itu jenisnya sama aja. Coba kamu lihat di paha misalnya, gitu, paha bebek tuh, ya, ya, dagingnya lebih kecil, lebih sedikit karena kulitnya lebih tebal. Itu yang membedakan, lemaknya lebih banyak, lemak di bawah kulit itu lebih banyak. Beda dengan ayam. Kalau ayam, kulit dengan daging itu nempel, cuman dibatasi lemak sangat sedikit. Beda dengan bebek. Kalau bebek memang tebal, sehingga minyaknya lebih banyak, ya. Makanya kolesterolnya lebih tinggi. Itu dari bebek, ayam, sapi, dan kerbau. Sekarang kita lihat dari ternak-ternak yang lain, misalnya kambing, sama dengan domba, atau ternak kelinci. Nah, kelinci juga ini sudah menjadi kucing bukan, nggak usah diternak untuk daging. Kucing itu untuk peliharaan. Kamu melihara kucing, ya? Nah, ini biasanya di rumah tidurnya sama kucing, ini ketahuan. Ya, oke. Jadi kelinci sekarang lagi favorit juga, itu masakan daging kelinci, misalnya sate, ya, sate kelinci. Ya, enak sekali katanya, ya. Kalau emangnya sajiin dulu, baru katanya, Bu. Katanya, tapi yakin memang enak karena apa? Ternyata banyak yang suka. Karena lebih gurih dan lebih empuk, ya. Nah, kalau orang bilang sih enakan kelinci daripada ayam, tapi kalau ibu bilang enakan ayam daripada kelinci. Nah, itu semua tergantung selera masing-masing, ya. Itu dari hasil peternakan yang menghasilkan daging. Sekarang hasil peternakan
yang menghasilkan ikan. Nah, ini yang udah pernah kita coba untuk belajar memelihara, membesarkan ikan. Ibu mau nanya dulu nih sebentar. Sudah ada belum yang mencoba membesarkan ikan dari bibit menjadi ikan yang sudah mulai besar? Karena ada sebulan nih hampir. Ikan apa coba yang kamu buat? Nah, anehnya, dengerin dulu nih nak, dengerin. Anehnya kelas 9 ini kebetulan ya, kelas 9 ini kan kebetulan belum pernah belajar sama ibu nih. Kelas 1 dulu, kelas 7 ibu nggak ngajar kamu. Kelas 8 ibu juga nggak ngajar juga. Nah, kelas 9 kebetulan ibu ngajar, tapi ibu belum pernah bertatap muka nih sama kamu nih. Kemarin dari apa yang ibu berikan arahan tentang bagaimana budidaya ikan, ternyata ada anak yang mengirim ke ibu itu ukiran ikan. Jadi bukan budidaya ikan ini. Kamu nggak bisa membedakan budidaya ikan dengan ukiran ini. Ukiran itu adalah untuk hiasan, ya, dari kayu, bisa juga dari gips atau bahan-bahan yang lain. Tapi kalau budidaya kan membibit ikan kecil dari kecil sampai besar dan siap untuk diolah menjadi olahan bahan makanan. Ini salah ya nak? Jadi kemarin ada yang membuatkan seperti itu, ibu nyatakan salah, walaupun ibu membalas dengan kata-kata oke. Ya. Karena apa? Bukan itu maksud saya. Kemudian ada juga yang tidak bisa membedakan ikan gabus dengan ikan lele. Nih, ya. Nah, kamu mengirimkan foto ikan gabus 2 biji di ember, di baskom kecil, tapi kamu sebut ini loh Bu, ikan lele yang saya besarkan. Jadi sebetulnya cara membesarkan bibit itu bukan kamu beli ikan yang siap digoreng terus ditaruh di baskom, difoto untuk dikirimkan ke ibu, tuh maksud ibu tuh kan bukan begitu ya. Kamu mencoba membesarkan ikan yang masih kecil, bibit ikan, bukan membuat bibitnya atau bibitan ikan, bukan, tapi membuat bibit ikan. Kamu mencari ikan yang masih kecil, beli, kemudian dibesarkan di dalam tempat-tempat yang sudah kamu siapkan ya di sekitar kamu, yang dengan alat sederhana, bisa dengan ember, bisa dengan tong, bisa dengan kolam ikan yang menggunakan plastik, kan ibu sudah sebutkan ya waktu itu. Nah, ini maksud ibu supaya kamu tahu bagaimana cara membesarkan dan kamu tahu apa yang diperlukan untuk membuat ikan itu menjadi besar, sehingga ikan itu bisa diolah untuk bahan olahan makanan atau lauk pauk untuk keperluan kita sehari-hari. Jadi kamu harus paham dulu nak jenis ikannya itu, makanannya apa, bagaimana cara perawatannya, itu kamu harus bisa dulu, belajar dulu, cari pengetahuan itu dan cari tahu. Ya, nggak usah harus nunggu punya empang, karena di Jakarta ini nggak mungkin kamu punya empang. Ya kali juga milik umum itu. Danau. Ini kan di sekitar kita aja, kita punya ember ya, pakai ember lah, dicoba ember yang udah rusak tapi nggak bocor, nah itu bisa dipakai, dicoba lah. Nggak usah banyak-banyak, 5 lele misalnya yang kecil, kamu urus tiap hari, diganti airnya berapa hari sekali,
ya, dikasih makan, terus ditunggu beberapa minggu, coba perkembangannya seperti apa, bisa tambah gede apa enggak, ya, itu tujuannya, ya. Nah sekarang ikan apa aja nih yang sehari-hari kamu bisa besarkan di rumah? Coba tolong Dona ya, tolong kalau kamu serius ya, bukunya di depan matamu ditulis ya. Ini ada yang sambil tiduran lagi ya. Ngirinya sambil tiduran, pakai seragam, pakai dasi tapi tiduran. Aduh, kelihatan. Nak, maaf ya, hari ini memang sekolahnya lagi begini nak caranya nak. Jadi kamu tolong yang serius, apalagi kamu udah kelas 9 ya. Sebentar lagi ujian. Jadi jangan main-main, jangan dianggap ini belajarnya asal-asalan, itu jangan. Masalahnya apa? Sulit untuk bertemu, sulit untuk bertatap muka, sehingga kalau ada kekurangannya, ada ketidakngertinya, ketidaktahunya, susah untuk nanya. Nah, kalau lagi ada kesempatan begini, nanti kamu bisa tanya, walaupun ini hanya pelajaran keterampilan. Tapi ini juga ikut menentukan bagaimana kamu nanti lulus dengan nilai baik atau tidak. Ya tolong, jadi perhatikan. Jangan sambil main game. Ya. Nah, oke, dilanjutkan. Ikan dari hasil perairan air tawar, ya, yang hidup di air tawar, misalnya ikan lele, ikan mas, ikan bawal. Kemudian ikan yang hidupnya di air payo, itu misalnya ikan bandeng, ikan kakap. Dan dicatat ya tadi ya, ikan yang hidup di air tawar. Banyak lagi yang lainnya tuh ikan air tawar itu ya. Ikan gabus, ikan mas, ikan bawal, kemudian ikan tuna. Bukan ikan tuna, tapi ikan nila gitu ya. Ikan bandeng. Ya, ikan bandeng. Terus ikan apa lagi tuh? Coba. Hah? Nah, ikan mujair. Nah, ikan sepat itu ketawar. Bawal. Oke. Terus yang ikan paus itu yang ada di ini ya, kolam kamar mandi kamu itu ikan paus. Kalau ikan paus kan jelas di laut dan itu nggak dimakan hasilnya, nggak dimasak. Ya. Mau dapetin ikan paus saja susah. Kemudian ikan payo tadi, ikan bandeng, ikan kakap. Kemudian ikan yang hidupnya di laut, ikan tuna, ikan tenggiri, ya. Tuh, ikan salmon, ikan kembung. Nah sekarang coba sebutkan sama kalian jenis masakan hasil olahan dari ikan lele. Lele goreng, terus pecel lele, pecak lele, terus apa lagi? Lele geprek, lele bakar ada juga. Terus apa lagi? Yang sering kamu dapat? Nah, lele goreng, lele balado, ya. Nah, dari ikan-ikan tadi yang kamu sebut tadi, coba kamu pahami, kamu cari bagaimana cara mengolahnya, ya.
Misalnya kamu punya lele, terus mau digoreng. Bagaimana cara mengolah lele itu menjadi hasil yang sudah digoreng? Diapain dulu dari lele yang masih hidup itu? Nah, itu coba kamu cari tahu dari orang tuamu atau dari siapa ya. Nah, soalnya pada suatu saat nanti akan ada cara mengolahnya yang harus ditunjukin ke ibu nanti, tapi belum sekarang. Sekarang kamu cari tahu dulu dari macam-macam ikan, ya, bagaimana cara mengolahnya, terus menjadi ikan apa namanya, ya. Nanti bakal ada sistem kerja kelompok, ya. Sama juga dengan yang daging tadi, baik daging sapi maupun daging ayam. Jadi ibu akan bikin 2 macam daging, yaitu daging sapi dan daging ayam, karena daging sapi dan daging ayam itu masih gampang dicari, ya. Jadi kamu cari informasi dari beberapa resep masakan, ya, untuk dibuat menjadi bahan olahan. Ya, itu dari perikanan tadi, ya. Sekarang manfaat daripada daging dan manfaat daripada ikan. Ikan merupakan salah satu protein hewani yang sangat baik untuk kesehatan, apapun jenis ikannya. Tapi yang disebut aja tadi ya, yang dari ikan air tawar. Kemudian lemaknya yang terdapat dalam ikan adalah lemak tak jenuh, karena lemak jenuh itu akan membahayakan bagi kesehatan tubuh. Hal ini membuatnya mudah untuk bisa dicerna oleh tubuh dengan baik. Kandungan yang terdapat dalam ikan yaitu asam lemak omega 3, vitamin D dan vitamin B2, kalsium, fosfor, mineral besi, yodium, magnesium, dan kalium. Tolong dicatat itu tadi, kandungan yang ada di dalam ikan, ya. Ikan tidak banyak mengandung lemak, dan lemaknya yang ada di dalam ikan tidak lemak jenuh atau bukan lemak jenuh. Kandungan nutrisi ikan 1 yaitu asam lemak omega 3, kemudian vitamin D dan B2, kemudian kalsium, fosfor, dan mineral, zat besi, zat yodium, magnesium, dan kalium. Itu kandungan yang ada di dalam ikan. Nah, sekarang manfaat dari ikan. Ikan banyak membantu pada tubuh mencegah terjadinya penyakit jantung, dan sangat membantu untuk mencerdaskan otak. Itu ikan, makanya kalau anak kecil disuapin pakai ikan itu bagus sekali daripada disuapin pakai daging. Itu untuk anak-anak dalam pertumbuhan. Makan ikan itu sangat bagus sekali, ya. Jadi kamu banyak-banyaklah makan ikan, ya, supaya otakmu menjadi cerdas. Jadi
Di samping itu juga ikan menjadi makanan pendamping nasi yang sangat mudah didapat dan sangat baik sekali dan mencegah penyakit kolesterol. Sekarang lagi banyak sekali orang yang kena kolesterol karena makanannya kebanyakan makanan yang banyak mengandung lemak. Nah, makan ikan ini tidak membuat penyakit kolesterol. Jadi kalau makan daging, ya, makan sedikit aja udah banyak mengandung kolesterol. Jadi itulah tadi beberapa penjelasan dari Ibu. Untuk tugas kalian di rumah, ya, sebutkan hasil budidaya ikan air tawar dan cara membuat budidaya ikan air tawar serta bagaimana perawatannya. Itu saja ya tugasnya, ditulis kemudian nanti dikirimkan ke Ibu. Demikian materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ibu berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu dengan Bapak, Ibu, serta teman-teman di sekolah. Amin. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI Belajar Online, nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya. Dadah, selamat beristirahat, selamat belajar. Semoga tetap semangat. Ya. Mudah-mudahan menghasilkan ilmu yang berguna untuk ke depan. Ya. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI Belajar Online, nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.